Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Ketemu lagi di bahasan podcast SMKN 1 Pacitan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jurusan lagi di SMKN 1 Pacitan. Jurusan ini termasuk jurusan yang muda, bisa muda, namun punya animo yang cukup tinggi. Dari tahun ke tahun, pada saat PPDB seperti masa-masa sekarang ini, selalu animonya besar, banyak, bahkan hampir jadi 3 kelas. Nah, karena itu kita di podcast kali ini kita akan bahas tentang kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Kita tidak akan ngobrol tentang bagaimana sejarah dan sebagainya, tidak. Namun kita akan membahas bagaimana sih alumni dari TKJ Teknik Komputer dan Jaringan ini berkiprah mengembangkan ilmu yang sudah didapat di sekolah, kemudian diaplikasikan setelah mereka. Kita akan lihat bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mengaplikasikan ilmunya di masyarakat, di dunia kerja dan sebagainya. Hadir di podcast kita kali ini 2 narasumber yang merupakan alumni dari kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Saya perkenalkan 2 tamu saya. Kali ini ada Mas Bagus Willy Kurniawan. Yeah. Kemudian satu lagi narasumber kita yang juga merupakan alumni, ada Mas Syafiq Nur Wahyono Sustami. Iya. Mas Syafiq Nur Wahyono Sustami. Ji. Malam, Mas. Malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun dari dengan lulus? Sampai hari ini. Berapa ya? Sampai tahun ini, Pak. Tahun ini. Saya lulusnya ya 2015. 2015. Iya, 2015 berarti hampir 7 ya. Biar ke Mei ya. Kalau nggak salah Mei lulus saya. Saya juga sedikit lupa. Iya, sekitar 7 tahun. Iya. Sekitar 7 tahun. 15 kalau saya. Iya. 15 sekarang 7 tahun. Iya, sekitar segitu mungkin. Mas Syafiq. Ji. Berapa tahun? 6 tahun, Pak. 6 tahun. 6 tahun. Selama dari lulus sampai ini baru sekali ini atau sudah sering ke sekolah ini? Alhamdulillah sering. Kalau Sering main. saya Iya, sering main. Enggak sesering Mas Syafiq mungkin. Sering main-main aja, Pak. Oke, Mas Bagus 2015, kemudian Mas Syafiq Ji. 2016. Iya, satu tahun. beda 1 tahun. Adik kelas saya kalau Mas. Baik, saya tanya pertama dulu ke Mas Bagus. Dulu, waktu pendaftaran seperti sekarang ini, kan pada waktu pendaftaran siswa baru ini, kok milih TKJ? Ini jawabannya singkat atau panjang? Oh, enggak apa-apa. Terus terang ya, sebelum saya masuk TKJ, itu sebenarnya saya kalau dibilang Pak ya, ini mohon maaf ya, saya tuh salah jurusan sebenarnya. Jurusan saya tuh awalnya tuh yang saya minati itu animasi. Tetapi ya, jadi kalau dari hobi itu memang saya tuh dari SD sampai SMP itu setiap kali diajar pas pelajaran itu sering ngoret-ngoret gambar nggak jelas kayak kartun ya. Saya sering iya, kalau itu saya seneng ini sih Pak, Matahari. ke kartunnya. Karakter. Iya, karakter. Jadi saya tuh dulu suka kayak Naruto, film-film kayak gitu ya. Film kartun lah. Sudah ada Pak. Naruto suwe Pak. Ya, jadi saya tuh awalnya hobinya gambar. Nah, setelah lulus SMP itu saya kan pengen meneruskan hobi gitu. Jadi
meneruskan hobiku gambar, tetapi dari orang tua itu nggak direstui awalnya. Karena itu gini, ini mohon maaf ya, jadi saya nggak membandingkan jurusan, bukan gimana, cuman ini memang real yang terjadi gitu. Versi bapak saya, ya dari kacamata bapak saya itu bilang gini, kan kamu mau lanjut kemana? Sekolah kemana? SMK. SMK mana? SMK 1, saya bilang gitu. Kalau SMK saya udah dari awal milih SMK 1. Terus yang kedua, mau ambil apa? Animasi, tidak dibolehkan. Alasannya kenapa? Karena animasi itu opo iso arep kowe opo iso dodol gambar. Jadi kamu tuh apa bisa menjual gambar itu untuk menghasilkan uang. Nah, pokoknya situ. Itu dari kacamata bapak saya yang bilang. Sedangkan saya dari situ, waduh, kok sudah begini. Terus ya namanya anak muda pada waktu itu ya, saya pas berpikir, waduh kok nggak dibolehkan dan segala macamnya. Ini kan berontak juga. Tetapi dari bapak saya mengarahkan gini, Le, ini ada jurusan tuh di SMK 1 lebih bagus. Menurut beliau pada waktu itu. Lebih bagusnya itu dari segi, iya, dari segi bapak saya itu gini, kalau komputer, kita bicara komputer, itu kan masih kompleks. Ketika udah lulus, semua apapun itu kan berhubungan dengan komputer, Pak. Untuk saat ini ya, atau mungkin pas saat itu. Dan alhamdulillah benar itu komputer itu dia masih kompleks, bisa ke kantor, bisa kemana-mana. Apapun itu pakai komputer. Buat undangan baik pakai komputer, kan kayak gitu ya. Jadi bapak saya tuh lihat ya kacamata orang awam, mungkin ya saya bilang, mohon maaf sebelumnya. Jadi bapak saya lihatnya seperti itu. Kamu tuh masuk ke jurusan TKJ, kamu bisa komputer itu hebat nanti. Seperti itu. Ada gambaran dengan Saya animasi juga pakai komputer kan? ya itu susah menjelaskan ke orang tua. Jadi gimana Pak ya? Jadi kayak mungkin dari segi sayanya yang kurang bisa menjelaskan ke bapak saya. Tetapi ternyata memang bapak saya punya planning yang sampean tuh kamu kesini kayak gitu. Ada gambarannya. Akhirnya awal itu saya nggak suka sama sekali. Komputer tuh, apa sih? Nggak suka sama sekali saya. Tapi ya alhamdulillah ternyata arahan dari bapak saya. Saya tuh orangnya memang kalau terkait, misalkan bapak saya udah bilang A, B, C, dan ada solusi yang dari beliau, itu saya nggak bisa ngelak Pak. Saya harus nurut. Tapi misalkan beliau, kamu nggak usah masuk sini, suruh memutuskan lagi, saya nggak mau kan gitu ya. Jadi kalau diarahkan, saya mau kan. Waktu itu, iya. Kalau sebelum kemarin kan podcast sama teman-temannya, waktu itu tahun 2010. Iya. Itu kan waktu daftar kan, tahunnya TI. TKJ itu. Tapi belum konsentrasi ke TKJ. Iya. Dan multimedia. Baru kemudian waktu diterima, itu baru diarahkan. Pada saat Mas Bagus itu sudah TKJ atau menarik. Informatika? Kalau saya sendiri awalnya nggak tahu ya. Itu TKJ jurusan apa, terus ada kan MM, terus dulu itu RPL, terus sama satu lagi ada animasi di situ. Iya masuk situ. Saya kan akhirnya bimbang Pak. Loh, lah ini ada animasi. Akhirnya tetap saya harus pilih yang pertama kan, yang jadi minat pertama itu saya tulisnya TKJ Pak, bukan animasinya. Animasi di pilihan kedua, dan malah yang ke pilihan ketiga kan nggak salah ada 3 ya. Yang harus punya 3 pilihan. Iya ada 3 ya. Terus yang terakhir itu kalau salah mah TGB saya. TGB ke apa saya juga nggak tahu itu loh. Ya terus awalnya itu kok saya milih TKJ, kenapa kok nggak yang lain mungkin ya. Saya namanya dari saya nggak tahu ya, tahunya cuma komputer jaringan. Ya itu yang komputernya kan bapak saya bilang belajar komputer, ya wes lah. Ada tulisan komputer di situ. Kalau RPL kan nggak ada Pak. RPL, MM kan MM multimedia ya. RPL rekayasa perangkat lunak, nggak ada istilah komputernya. Meskipun sama-sama semua. Iya saya nggak tahu apa salah. Oke, kalau Mas Afif, awal memilih di jurusan TKJ ini seperti apa? Seperti Mas Bagus itu atau karena teman misalnya atau memang fix dari pertama sudah arahnya ke situ? Memang dari awal sudah masuk ke situ, udah keminatan gitu Pak. Memang hobi Pak. Dari sisi lain ya ini dari
SD dulu memang sudah suka elektro. Terus penasaran dengan IT, kelas 3 SD itu udah les. Karena penasaran dengan IT, les zaman dulu itu Microsoft Word sama Excel zaman dulu. Kelas 3 SD. Iya, ke aplikasinya. Terus lanjut ke karena setelah SD itu kan masuk ke MTS kan. Habis itu keminatan untuk mengembangkan itu karena penasaran, saya ngambil TKJ. Nah, sebelum itu saya tanya-tanya dulu sama teman-teman, sama yang udah di atas saya, kalau mau mengembangkan TI itu masuk kemana kan gitu. Karena hobinya itu elektro juga Pak. Itu memang dari kecil sudah hobi elektro. Terus karena mengingat dan menimbang masa ke masa itu mengarah ke TI juga. Nah, saya ngambil ke komputer jaringan. Karena pemikiran saya itu kalau ngambil teknik komputer jaringan, itu pikirannya cuma satu Pak, bongkar komputer, cuman itu doang. Itu sudah dari SMP sudah memang minat? Sudah Pak, sudah. Beda ya? Beda Pak. Karena saya awalnya tuh bener, kalau dibilang komputer saya nggak suka dari awal. Saya kena karma Pak. Baik. Sesudah otomatis ya proses PPDB ya, Iya. pengumuman dan sebagainya. Ketika masuk misalkan pembelajaran sudah masuk ke kelas 1 misalkan, sempat lain dari ekspektasi enggak? Mas Sofi dulu. Yang langsung ya. Kalau saya enggak. Nah, ya memang yang pertama itu dari kelas 1 kan yang dikenalkan bagaimana cara membongkar komputer. Yang pertama. Terus untuk jaringannya itu kan udah kelas 2 dan 3. Memang dari kelas 1 untuk dasar itu kan tetap membongkar komputer. Jadinya ya sudah, inilah ekspektasi saya yang saya tuju gitu. Lurus. Iya. Nah, sekarang Mas Bagus. Jadi imbang Pak, ada yang lurus ada yang belok. Nah, saya bingung kalau saya kesulitan nggak? Sangat, iya. Jadi gini Pak, saya mau masuk TKJ, ini balik lagi flashback cerita bapak saya tadi ya. Itu, kau yang mlebu komputer nang, kamu harus masuk TKJ. Ya, pada waktu itu kan tahunya juga komputer yang TKJ itu tadi ya. Oke lah saya masuk. Tapi ada syaratnya. Saya bilang sama bapak saya gitu. Syaratnya apa? Belikan laptop. Saya bilang gitu. Iya. Itu mungkin bukan dari ketentuan sekolah Pak. Itu ketentuan saya. Sebelum enggak Pak. Ada teman-teman kan sudah punya semua, tinggal saya doang Pak yang belum. Ya, saya itu dari awal strategi saya kayak gitu Pak, minta laptop. Syarat gitu. Iya. Karena gini sisi lain ya, saya tuh masa sudah ke laptop. Iya. Ke PC dulu. Iya, ke PC Pak, ke PC. Ya, tapi saya itu minta laptop. Jadi dulu tuh gini Pak, tujuan lain saya dapat laptop. Karena saya tuh dulu suka animasi, suka kartun kayak gitu. Pasti nggak menyimpang dari game juga. Awalnya minta laptop cuman buat nge-game Pak. Nakalnya anak SMK dulu. Ya jangan ditiru ya untuk yang. Jadi saya gini Pak, ketika pertama kali pembelajaran sampai yang kayak di lab kayak gitu ya. Terus saya tuh dulu itu anak yang ya memang nggak lurus-lurus baik gitu Pak. Jadi bandel saya. Bandelnya gini, misalkan diajar guru dikasih tugas, yang lain ngerjakan saya nge-game Pak. Itu mungkin misalkan, oh sudah ya. Tak kira cuma saya itu. Saya gini Pak, ya diajar komputer, saya blank, nggak bisa masuk semua itu. Terlalu banyak, ini apa, ini pelajaran apa, saya bingung. Terus saya bingung. Tetapi ketika kok misalkan dipikir-pikir, aku harus memutuskan jurusan ini. Tapi kok misalkan nggak saya seriusi, itu nanti gimana ke depannya kalau saya udah lulus? Itu berjalan 1 tahun atau sebelum 1 tahun sudah punya
Itu saya pas lagi masuk, Pak. Baru awal masuk saya bimbang sudah. Jadi pas mendapatkan pelajaran pertama, duh TKJ kok gini, cah aku. Langsung ke kayak bahasa program ada Linux terus apa pokoknya cuman kayak layar hitam banyak tulisan bergerak itu loh Pak, coding semua. Saya kira waduh. Ada Linux-nya kan. Ya. Terus ada yang saya ingat tuh perintah kayak /etc ini bin.das apa itu lupa saya. Awalnya diajar seperti itu terus sampai ke yang membuat gairah saya tuh timbul tentang suka TKJ itu ya komputer pada awalnya. Ketertarikan saya itu timbul ketika awal kan pasti ya awal masuk itu dikenalkan komputernya. Kalau sebatas teori saya waduh susah Pak. Maksudnya saya itu orang yang susah ingat memang itu penyakit dalam. Tapi kalau terkait praktek ya karena mungkin dari dalam apa ya jiwa saya tuh pada waktu itu jiwa seninya itu mungkin tinggi ya karena awalnya kan ekspektasinya aku kayak seneng gambar ya bla 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 muncul dari jiwa seni tadi itu muncul kok komputer bisa gitu jadi ketika dibongkar loh kok seperti ini ketika dirakit lagi loh kok seperti itu gitu loh awal masuk pas pembelajaran sekian berapa kali itu kan ada iya masih kelas 10 itu ada bongkar pasang komputernya dikenalkan hardware-nya awalnya itu apa saya nggak tahu Pak. Kalau cuma sebatas ini namanya ini prosesor namanya apa fungsinya ini dikenalkan pada tahun bla bla bla. Saya mending tidur itu. Sama Pak. Sama. Ya mohon maaf Pak ya. Kalau ketika kayak gitu diajarkan ya pas waktu tanpa praktek saya terus terang itu saya ya maksudnya nggak tahu yang lain ya. Karena saya itu awalnya udah nggak tertarik akhirnya bosan mungkin timbul. Nggak tertarik sama sekali lah ternyata ketika pas bongkar pasang kok asik ya kayak gitu jadi timbul awal mula timbul di situ itu Pak iya. Tahun kedua tahun ketiga ya akhirnya pas kelas 2 kelas 3 kan kelas 2 PKL Pak ya iya PKL ya kelas 2 itu 3 bulan 6 kayak saya Pak kalau nggak 6 ya 5 saya lupa saya di Jogja iya di tempat bapak saya kalau saya bilang jadi dulu tuh pernah PKL di sana, terus pernah kerja di sana juga. Ya, kalau untuk detail yang lebih mungkin ya mau dibahas atau enggak. Panjang ceritanya itu Pak. Jadi awal mula saya itu melakukan bisnis sekarang ya ada titik mulia di situ juga. Jadi saya tuh ketertarikan komputer pada waktu pas apa diajar oh ternyata komputer itu seperti itu. Saya mulai terpacu lebih kok pengen lebih gitu loh Pak. Pengen mendalami. Nah, ketika pas jam PKL itu masuk PKL memutuskan PKL di mana, saya tuh milih yang itu. Awalnya ditentukan karena temen ya, ada temen PKL-nya. Itu ngajak ke dulu itu ada lebih ke jaringannya, kan komputer dan jaringan ya. Lebih ke jaringan. Kalau di sini mungkin ya provider internet kayak gitu ya. Ya, sama seperti itu. Di Jogja ada dan itu tempatnya lumayan jauh. Nah ternyata ketika saya daftar di sana kok kebetulan tempatnya penuh, akhirnya nggak jadi. Nah sedangkan itu pada waktu 1 hari full di Jogja kan terbatas waktunya Pak. Keliling kemana-mana udah nggak ada tempat PKL yang ready, penuh. Awalnya kan ya di situ tadi Pak memutuskan di apa jaringan tadi itu. Ternyata sampai sana itu hanya menerima 2 atau berapa gitu loh. Sedangkan teman saya kan ada 3 waktu itu. Kalau nggak salah, saya juga sedikit lupa. Dan dia tuh nggak bisa menerima semuanya gitu loh. Kan namanya perjalanan kayak teman kan gimana tuh Pak. Maksud si Cira ini kan ya satu-satu nggak masuk kan juga kurang ini juga. Akhirnya pas waktu saya itu misalnya sama bapak saya keliling di Jogja. Full, 1 hari itu full. Saya muter Jogja itu. Nah, kok kebetulan tuh nemu itu PKL ya memang tempatnya tuh apa nggak di pinggir jalan raya awalnya saya di pinggir jalan raya terus yang tak cari gitu loh ternyata penuh semua dan ada beberapa itu nggak nerima PKL ya pada waktu itu dan alhamdulillah kok ketemu bapak saya itu ya bapak saya yang kedua maksudnya yang di Jogja ya boleh tak sebut merek oh, iya. Kalau itu tak sebut nggak apa-apa Pak ya yang lain nggak usah sebut kalau itu ya Wira Laksari Komputer namanya ya terus yang punya itu Pak Joko ya masih ada sederek di sini katanya Pak Joko juga Pak Joko namanya ya. Iya. Kaliurang. Jalan Kaliurang KM 6,5 ya itu Wira Laksari Komputer punya Pak Joko yang
Kalau misalkan Pak Joko lihat video ini, ngapunten Pak, nggih, tahun kemarin nggak bisa main ke sana ya karena ada pandemi 2 tahun Pak. Saya pengen, waduh, kangen banget sama bapak saya sana. Udah 2 tahun nggak ke sana. Nah, saya memutuskan PKL di situ dan alhamdulillah di sana itu basicnya dari awal tuh kan memang olah second di situ Pak. Komputer second dan timbul lagi jiwa semangat saya tentang TKJ itu. Sekarang, Iya. 2015, 16. mungkin tadi bisa saling melengkapi. Yang dipelajari selama 3 tahun itu apa dari kelas 1? Kelas 1 ya cuma bongkar pasang komputer Pak. Nah, kalau masalah jaringannya dikit, mungkin terus kalau pemrograman juga dikit. Karena kelas 1 itu cuma pengenalan, Ya, dasar-dasar. Terus kalau kelas 2 itu, kalau seingat saya ini sudah mengarah ke jaringan. Tapi kan cuman ya mengarah ke jaringan, cuman kan cuma sebentar, terus PKL kan itu. Habis itu full jaringan lagi. Kebanyakan jaringan. Itu yang kelas 10, kelas 3-nya. Kelas 3. Oh iya, kalau kelas 3 kan memang fokusnya lebih ke Linux kalau saya dulu. Linux sama kayak apa ya? Buat server. Ya, buat server Buat gitu. server. Admin. Ya, admin Iya. server. Ya. Seperti ini sih, simulasi kalau menurut saya, simulasi membuat web. Dulu tuh kan ada tugas akhir Pak kelas 3 itu. Iya. Ya, Nah, saya tugas akhirnya itu lain-lain buat ya ada mungkin tempat sampah goyang sendiri. Buka sendiri maksudnya, buka tutup sendiri, terus ada mungkin apa kamera CCTV model kayak gitu-gitu. Saya juga bingung, aduh aku buat apa ya. Saya dulu buat web. Dan alhamdulillah pada waktu itu ya cuman web Pak. Itu saya masih ingat naik panggung ya. Itu baru karena gini, saya tuh habis PKL ya kelas 2, kelas 3 itu saya fokuskan, saya dalami lagi apa yang saya kurang ya di situ. Kayak mungkin jaringan kurang dan segala macam itu kurang. Karena kurangnya tuh sebenarnya kalau diajarkan tuh semua diajarkan ya. Sayanya aja yang nggak dengarkan. Ya itu mohon maaf ya. Kalau untuk yang lain itu jangan ditiru, itu memang bandel saya. Ya. Saya itu kalau diajarkan kalau udah wis sepaneng wah mumet ngegame saya Pak. Ngegame kan nggak kelihatan. Saya ngadep laptop kayaknya belajar, tapi ngegame saya sih. Kalau ketahuan guru TKJ kayak itu ya, kayak Nurul mungkin ya wah. Kelas 3. Iya. Pelajari kira-kira seperti itu ya. Iya. Adik-adiknya. PPDB ini mengambil program TKJ yang dipelajari itu kelas 1 terkait dengan hardware sama software, ya, instalasi jaringan, jaringan. Ya. Kemudian yang kelas 2-nya dikenalkan jaringan sama admin server. Iya. Server. Sekarang kalau melihat itu seperti itu, jangan update yang sekarang ya. Untuk SMK 1 atau TKJ yang sekarang kurikulum update. Kalau saya terus terang kan juga ngajar Pak, ngajar PKL. Kalau update mungkin saya lebih mengamati PKL yang di tempat saya. Dan terus terang apa ya? TKJ, kita bilang ke TKJ-nya ya. Karena kan saya nerimanya cuma TKJ, Pak. Iya, di tempat saya itu. Jadi saya juga setiap malam tuh ngajar anak PKL, saya lihat dari potensi mereka ya. Dan itu nggak cuma satu sekolah yang saya terima, itu beberapa ya. Ada yang dari A, B, C, D, dan ada SMK 1 juga ya. Dan dari segi saya amati, mungkin kalau dari apa ya kita bicara segi kurikulum atau mungkin dari segi yang disampaikan, itu terus terang ya. Ini menurut pendapat pribadi saya ya, karena saya itu juga head to head langsung dengan anak-anak gitu loh. Iya. Itu memang mayoritas terkait kenal komputernya itu lebih dulu SMK 1. Ya, jadi dia itu udah ada gambaran. Saya bilang ini namanya prosesor, udah tahu Pak. Ini namanya harddisk, wes ngerti Pak. Ngopo kayak dijanu, wah semaku no ya. Saya tuh juga ngajar. Membandingkan jaringan yang dulu. Iya, saya juga kadang itu ngajar. Aduh, aku. Ya wes gimana ya? Ketika anak-anak PKL itu yang ditempatkan dengan ini, secara
kompetensi. Ya. Waktu jenengan tes seperti itu sama kan dengan masa jenengan kelas 1 kelas 2 dulu lah. Sebelum berangkat PKL. Iya. Sama. Ini kayaknya misalnya anak PKL saya lihat, saya malamnya nanti di olok-olok nih kampret ya. Ya jadi gini ya, jadi memang ini cerita yang mungkin belum tak share karena anak PKL saya ya. Ya, jadi memang saya itu awalnya salah jurusan, itu juga udah pernah saya share. Dan awalnya saya lihat itu pertama kali masuk ya, kita bilang sama-sama pertama kali masuk. Ketika di tempat saya kenalkan, oh ini dari SMK A, B, C, D, dan ada SMK 1. Dari segi ini mungkin memang banyak yang blank spot, dalam arti kadang tuh ya mungkin kalau untuk akhir-akhir ini sih yang kelihatan, karena kan awalnya pandemi ya, kita ini bukan soal kualitas, memang dari ini ya, mungkin karena kendala pandemi, dari anak sendiri itu dituntut harus belajar mandiri juga, online kan gitu, lebih terbatas. Cuman dari segi ini memang walaupun jurusan TKJ terkadang itu belum tahu, ada yang belum tahu Pak, iki opo gini apa, banyak, dan itu kadang saya juga wah lah podo aku mbiyen. Ya saya juga kadang tuh ya tak padoni piye aku mbiyen yang ngene, mau marahi gimana, saya dulu juga gitu. Mas bagus. Iya. Setelah lulus, Ya, apa yang dilakukan? saya. Langsung ke punya Iya. usaha sendiri seperti Iya. ini atau melanjutkan pendidikan? Nggak, ini gimana Pak? Saya sinopsis atau panjang kali lebar kali tinggi? Saya banyak Pak yang diceritakan ya. Itu dari awal saya lulus sampai sekarang panjang banget. Step by step-nya. Ke pendidikan dulu. Enggak, kalau atau saya langsung ke ya, wirausaha. kalau wirausaha belum Pak. Tapi itu udah ada planning ya di situ. Sudah ada rencana. Ngikut orang dulu pasti. Karena apa? Awalnya gini, jadi ini mungkin sedikit ya, kalau misalkan harus panjang kali lebar kali tinggi, panjang banget tak ceritakan Pak. Jadi awal mula setelah saya lulus, itu mungkin akan dialami ya anak-anak setelah lulus ya, kebanyakan ya, kayak saya rasa sama sih Pak, yang dirasakan. Saya rasakan pertama itu, walaupun dulu udah ada bekal dari PKL ya, udah bisa bongkar laptop, bongkar PC, bisa instalasi dan ini, tapi itu masih apa ya? Masih kurang sih ya. Soalnya dari segi komputer sendiri itu butuh jam terbang tinggi Pak, nggak bisa. Cuman 1 hari 2 hari hebat, susah. Iya komplek Pak, nggak bisa. Terus kita apa ya, belajar komputer tuh saya sendiri sampai sekarang merasa bodoh Pak, bener. Setiap kali saya pelajari selalu ada yang baru. Jadi iya kayak gitu terus. Aduh aku ya itu dituntut untuk berkembang. Jadi kayak awal kali saya lulus sekolah, saya itu udah ada planning mau apa ya, mau usaha, tapi itu memang dari bapak saya yang arahkan. Nek kamu bisa komputer, buka usaha sendiri. Tapi usaha apa? Itu masih tanda kutip, saya nggak tahu usaha apa. Sedangkan yang dari ibarat saya untuk acuan itu, kan saya PKL-nya di tempat komputer juga. Wah aku pengen buka komputer. Saya bilang asal aja sama bapak saya. Pengen buka komputer Pak. Iso. Ya Bu. Ya nggak tahu. Ternyata tuh step by step-nya waduh panjang banget ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Saya nggak semudah apa ya, langsung buka jadi itu enggak. Ikut orang berapa tahun? Saya 3. 3 tahun. Kalau dihitung ya, 3 tahun. Dan itu 2 orang yang berbeda. Ya. Selama 3 tahun. Jadi yang 2 tahun pertama, setelah lulus, saya iseng-iseng lamar. Iseng-iseng sih Pak, iseng-iseng berhadiah, siapa tahu keterima itu loh. Nah itu saya ngelamar sama teman satu bangku saya dulu. Nah, kok ya delalah itu nggak keterima satu. Yang diterima cuma 1 orang, saya kebetulan. Itu saya daftar jadi teknisi di salah satu toko terbesar di Pacitan itu. Toko komputer terbesar, ya itu pasti udah tahu ya semuanya. Saya di sana itu 2 tahun, Pak. Dan memang pengalaman yang saya dapat banyak banget di situ. Jadi disiplin dan segala macamnya itu dari segi ini banyak banget. Cuman di sisi lain saya itu dulu pas PKL, setelah PKL selesai, saya punya apa ya, ibarat kata janji yang secara tidak langsung loh. Saya ketika lulus mau kesini lagi, saya bilang gitu ke bapak saya yang di Jogja ya. Ternyata kan awalnya saya mau ke Jogja langsung, sama ibu nggak boleh. Ya masih mbok-mbokan gitu Pak Pi ya. Jadi masih kurang percaya. Ya orang tua tuh kadang gitu ya. Ya ini untuk mungkin nasihat ke orang tua ya.
kalau misalkan anak itu udah punya keinginan, mungkin coba lebih didekati lah bahasa gitu. Kalau saya dulu nggak dibolehkan, aduh repot ini. Akhirnya saya cari pengalaman ya di lokal saja gitu loh. Ya, 2 tahun saya di situ jadi teknisi. Ya, tapi memang nggak semuanya saya pegang. Saya difokuskan di satu titik tok, di bagian software dulu itu. Ya, jadi sebelum ke situ kan masih ada 1 tahun ikut bapak saya ya. Iya. Saya 1 tahun di sana. Itu memang kompleks Pak. Ibarat kata gini. Ya saya nggak membandingkan, tapi dari segi apa ya, cara penanganan, terus studi kasusnya, terus dari segi alat dan segala macamnya. Memang kalau di Jogja kan kelasnya kalau dibilang ya kita bicarakan mungkin dari kuantitas dan kualitas, itu kalau di Jogja kan memang banyak yang di handle gitu loh, kayak Nusantara kelasnya kan. Ada yang dari orang dari Papua mungkin, ada dari ini ya, banyak banget di situ itu ya. Jadi kan banyak anak-anak kuliah di sana, dan Jogja kan terkenal kota pelajar ya. Ya, ya. Ya, pastinya banyak pelajar di mana-mana. Nah, 1 tahun saya Pak, itu belajar saya walaupun 1 tahun tuh yang tak pelajari, ternyata tuh sekompleks ini gitu. Dan itu menurut saya itu kurang sebenarnya Pak, 1 tahun. Di sana banyak Iya. bisa dilakukan. Iya. Dengan masalah yang begitu mumet bener Pak. Iya. Varian rasa yang berbeda, dan itu nggak cuma di barang matinya, maksudnya kalau gini kita bisa komputer ngadepi barang mati itu sebenarnya mudah ya, nggak bisa, nggak dibilang serumit itu enggak ya, barang mati itu lebih mudah dihadapi, yang susah itu ngadepi orang Pak. Iya, barang hidup itu lebih susah ya, karakternya itu lebih banyak gitu loh. Iya. Nggak ada. Itu ada. Memang jam terbang itu susah, itu didapat di lingkungan kali itu. Prioritas usaha berarti 4 tahun setelah lulus yang usaha sendiri. 3 tahun. Iya, 3 tahun setelah. Jadi 2018 saya buka di Pacitan, Pak. Sekarang buka di Pacitan? Iya, di rumah. Cuma di rumah saya. Brandnya? Gimana? Brandnya? Kalau tuh mungkin ada yang udah pernah sowan ke tempat saya mungkin ya, namanya second hand komputer. Nanti biar ditulis di sini sama ya, yang mungkin yang udah berkali-kali sowan ke tempat saya ya second hand komputer ya. Nanti yang edit ya, minta tolong ya ditulis ya. Iya. Oke, kalau yang di lokal Pacitan ya itu namanya Pak, karena saya brandingnya tuh terus terang usaha saya sekarang berjalan juga online ya, nggak cuma di lokal saja, jadi kelasnya Nusantara juga sekarang. Dan ya untuk nama, kalau yang di Pacitan ya yang di belakang masjid itu ya komputer nanggungan udah kelar semua sih. Iya. Saya tuh baru sih Pak ya, berapa ya? Kalau ibarat kata gini ya, periode ya, kalau periode teknisi ya, terutama teknisi itu sama kayak ini ya, periode itu sekitar 5 tahun ya, itu baru dibilang satu periode. Iya. Pakai nama itu berapa tahun? 2018 sampai sekarang belum satu periode Pak itu Pak, baru itu Pak. Setelah lulus langsung pendidikan lagi. Ngambil di luar Pak, ya. Dengan jurusan yang linear. Jurusan sebenarnya itu saya kan cenderung ke skill Pak, cenderung ke skill. Jadi yang saya minati itu sebenarnya D3. Ternyata yang tertera itu saya kan nggak taunya namanya itu buat D3 kan gitu kan. Ternyata setelah saya diterima ternyata itu S1 gitu. Itu jalur SNM Pak. Iya, SNM. Dulu ngambil teknisi juga, iya. Di Unibra Brawijaya, iya. Malang. Jurusan teknik komputer juga. Nah, ini ada 2 contoh yang berbeda jalan. Tapi masih tetap linear ya. Iya. Yang mana? Ya. Ini saya ke sana. Nah, adik-adik ini ada dua contoh di mana setelah lulus nanti ada 2 jalan. Satu jalan untuk meniti karir wira swasta dan swasta itu maksudnya. Yeah. Kemudian ada jalan satu lagi yang ke pendidikan, melanjutkan pendidikan. Nah, seperti Mas Syafiq ini
setelah lulus itu melanjutkan pendidikan lewat jalur bidik misi beasiswa pemerintah di Hebat ya. Universitas Brawijaya jurusannya Teknik komputer, Pak. teknik Iya. S1 ya. Iya, S1 teknik komputer. Nah, ada 2 tahun, jadi kalian tidak perlu ya. Yang penting punya semangat, punya Iya. punya apa ya, keinginan yang kuat. Mana sih yang mau kalian ambil? Iya. Seperti Mas Bagus Iya. atau Mas Safi? Sekarang lanjut lagi Mas Safi. Iya. Kenapa milih itu? satu lurus dengan Kenapa gue gak lain gitu loh ya? Mungkin masih penasaran ya? Memang masih penasaran, Pak. Karena kan di dunia TI itu perkembangannya itu memang cepat. Berkembang terus, nggak ada matinya kalau untuk teknologi itu. Nah, saya ngambil ke situ, ya memang saya sekolah, saya sambil juga usaha juga di sana. Usaha juga ya hampir sama sih sama Mas Willy di sana. Iya, nyambi di kos-kosan, Pak, dulu di sana. Boleh, Pak. Ya itu kan pribadi. Ya boleh, Pak. Kebutuhan itu, Pak. Buat rokok, Pak. Rokok siapa yang ini, Pak? Di bidik misi nggak ada, Pak. Nggak ada jatah, Pak. Ya, ada, Pak. Setiap semester. Ya itu satu, Pak, living cost namanya. Tapi katanya rokok nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kurang ya? Ya, alhamdulillah masih, Ya, masih mencari yang lain, Pak. Masih mencari yang Kebutuhannya lain. banyak. Ya. Jadi di samping itu usaha terus Usahanya ya ini tadi. ya sama, Pak. Ya servis laptop juga. Tapi kebanyakan ke laptop. Itu sudah apa namanya sudah punya tempat sendiri atau Masih di kamar kos-kosan, Pak. Jadi tidur sama laptop komputer itu, Pak. rasanya dia Mas ya? Wah, Ya. enak, Pak. Ya gimana Enak ya? pasti Kalau itu. ada yang laptop yang gosong ya mampu gosong, Pak. Gitu. Ya, yang penting nggak kesetrum ya. Ya. Terus habis itu kan ya memang kebutuhan kalau usaha itu kan. Terus karena jurusan saya itu S1, karena di S1 itu kan kebanyakan teori, Pak ya. Kebanyakan teori kan gitu. Terus saya bingung lah, yang saya minati itu mengasah skill lah. Mana skillnya kan gitu. Nah, terus untuk mengembangkan skill itu yaitu bongkar pasang laptop. Itu. Cari jam terbang mungkin, Cari Pak, jam terbang, bahasanya, Pak. iya. Mm. Soalnya kalau ketika cuman belajar, ini mohon maaf ya, kalau belajar hanya belajar sebatas teori, mungkin saya sendiri nggak bisa Masih kurang, bilang, Pak. iya, nggak Masih bisa bilang kurang. karena saya nggak kuliah gitu loh. Tapi mungkin yang dirasakan, oh step by stepnya Iya. itu banyak teori dan segala macamnya, ya mungkin. Nah, tapi kalau jam terbang itu susah dicari, Pak. Ya. Itu memang harus pegang langsung gitu loh. Sekarang masih atau Masih, Pak. Masih. Masih. Lah, dulu itu tahun keberapa ini? 2016 ya? saya mulai ngerintis usaha itu 2017, Pak. Enggak, maksudnya Dari semester 3. kuliahnya masih. Masih, Pak. Sekarang masih. Masih. Berarti masih di Malang atau di Setia Pacitan? Karena pandemi kan saya stay di Pacitan, Pak. Nah, karena pandemi itu dulu ya di sana di kos-kosan itu lah. Terus waktu pandemi saya Jangan yang di Malang. kalau pelanggan di Malang itu kan anak-anak mahasiswa. Anak-anak mahasiswa kebanyakan, Pak. Jadi pas waktu pandemi itu kan anak-anak mahasiswa pada pulang nih. Nah, terus saya juga ikut pulang. Nah, ternyata di sana nggak ada yang ngerawat alat-alat dan lain. Terus saya pindah ke Pacitan. Bawah. Iya. Saya Boyong. boyong ke Pacitan, ya. Dari awal corona itu sampai sekarang. Ya, pandemi itu merugikan sih, Pak. Ya. Banget, Ya cuma ya. di rumah sih, Pak, sebenarnya. Saya lihat misalkan saya lihat Mas Safi Iya. ya di rumah, terus alatnya di sana, lah ya nggak bisa apa-apa. Wah, itu Pak, nggak paling bisa repot, kerja. Pak. Dulu itu kan pas waktu corona itu kebetulan ada kasus kan, ada orang yang minta tolong benerin laptop gitu. Terus ternyata alat saya belum saya ambil, saya cuma bawa obeng pulang itu, alat semua di sana. Saya bingung, Pak. Mau nggak mau ya harus beli, soalnya kalau mau ngambil ke sana kan nggak bisa, soalnya PPKM dulu itu di sana kayak gitu. Yang masih pakai surat dan Ya, jadi ngerintis lagi di Pacitan, ngerintis lagi dari mulai alat-alat ngerintis lagi. Jadi double. Kalau sekarang sudah punya
brand sendiri? Sudah, alhamdulillah sudah. Goikom, Pak. Goikom. Goib. Goik, Pak. Itu memang nggak ada, Nanti kayak susah. Ya. Editor pesan ya. Goik. Nanti Ya. ditulis di Bukan goib, Pak. Bukan goik. Itu. Paham ya? Ya, alhamdulillah. Sama ini, Pak. Saingan dong. Buatan, Pak. Sekarang gini, Pak. Ya, kalau saya Ya. sendiri lebih memang kebetulan ya kok sama yang diundang ya Mas Hafiq. Ya. Sebenarnya ini sebenarnya teman ngopi saya Mas Ya. Hafiq itu ya. Partner gitu, Pak. Jadi setiap hari itu saling sharing juga saya sama Mas Hafiq. Dan Sharing-sharing. nggak tahu saya juga. Iya. Nggak tahu, Pak. Jadi gini Pak, kalau menurut saya kalau apa ya dibilang saingan. Saingan tuh gini, kalau menurut saya saingan itu sesuatu yang saling apa ya? Ya, saling Secara- menjatuhkan. Ya, maksudnya kalau yang menurut saya itu saingan yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang menjatuhkan, tapi saling kejar mengejar, Pak. Itu baru saingan itu. Tapi kalau wah ini ada, misalkan ya, taruhlah saya udah ada nama dulu misalkan, udah tinggi, baru udah besar misalkan, terus ada Mas Hafiq baru datang. Iya. Wah ini harus segera dihanguskan ini, jangan sampai timbul. Nanti saya tidak kesaingi. Bukan seperti itu kalau menurut saya, Pak. Jadi kalau saingan sendiri itu sesuatu yang menyemangati agar apa? Bisa lebih. Misalkan, oh ini orang ini bisa gini, kok saya nggak bisa kan gitu misalkan. Nah, saya harus bisa lebih kan gitu. Itu namanya saingan menurut saya. Pasarnya besar nih, Pak Cita. Wah itu sangat gimana Pak ya? Kalau dari segi kota mungkin kita bilang kota ya, mohon maaf kota itu mungkin dibilang kecil. Tapi Ya. kalau dari apa istilahnya apa sih? Lingkup. Animo. Ya minat dan segala Ya, macamnya ya. terkait problematika pasar tuh banyak Pak. Saya sendiri kadang juga Kebutuhan. ya, Ya. maksudnya dari segi kerusakan laptop, Mas, kayak gini laptop saya, Mas, komputer saya kayak gini, ini apanya. Itu saya rasa kalau saya sendiri yang buka, saya nggak bisa handle semuanya, Pak. Bener. Sepengetahuan Mas. Iya. Bagus sama Mas. Iya. Iya. Banyak nggak sih Apanya? pemainnya? Kalau player Masnya yang sama, Ah, sebenarnya banyak, Pak. Kita Cuma, cerita. iya, Iya, cuman banyak. gini, Pak. ya. Masih ada lanjutan. Oh iya, monggo. Banyak yang notabene alumni TKJ SMKN 1 main. Kalau RTK, Nah, itu. apa ya? Kurang Saya tahu. sendiri mungkin lebih ke arah senior sih, Pak. Kalau Ya. jurusan TKJ atau enggaknya lulusan saya kurang tahu karena rata-rata itu yang punya usaha udah ya senior umurnya gitu loh, terutama umur ya. Kalau yang dari segi umur yang Masih muda. saya juga masih muda ini walaupun saya bapak-bapak anak satu tapi saya masih muda ini. Belum tuwir saya. Ini Mas. Iya. Kalau Mas Bagus dan Mas Iya. Taufik, ya ini cerita waktu belajar. Iya. Cerita waktu belajar. Apa yang didapat di sekolah waktu itu, kemudian fasilitas yang dipunyai TKJ SMKN menurut Mas berdua. Sama saya kamu dulu. Mas Agus dulu. Cara ngajarnya mungkin. Saya takut Pak, nanti salah saya Pak. Kalau saya sendiri misalkan mau bicara ya mungkin karena awalnya saya itu dari yang nggak minat jadi minat ya itu kan udah beda porsi ya. Kalau dari alat memang bisa bilang itu ya lengkap-lengkap kurang lengkap iya ya. Memang ada dan ada yang memang kurang sebenarnya ya. Kalau saya bilang kurangnya mungkin di mana? Jadi gini, secara umum ya. Mungkin terkait bongkar pasangnya itu kan lebih ke komputer ya. Sedangkan sekarang itu teknologi kita bicara komputer tuh semakin zaman kan semakin berbeda bentuknya. Iya. Sekarang laptop ya kita bicara laptop kan itu juga sebenarnya juga komputer gitu loh. Itu juga perubahan fisik dari komputer awalnya nggak bisa dibawa dan sekarang bisa dibawa kan jadi laptop. Nah terus ada lagi sekarang berkembang smartphone ya. Smartphone itu dibilang juga sebenarnya itu juga komputer Pak. Beda dengan HP ya. Kita bilang HP sekarang itu kan bisa buat WA, YouTube, bla 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 kayak gitu. Kalau dulu kan cuma tulis-tulis cuma bisa buat telepon SMS-an ya. Sekarang udah bisa kompleks itu, bisa buat video call dan segala macam. Nah, itu juga sebenarnya itu komputer, tapi diperkecil gitu loh. Nah, yang saya mungkin gini, lebih ke prakteknya. Itu kalau dulu yang saya dapat ya nggak tahu lah kalau sekarang seperti apa. Yang saya dapatkan dulu mungkin pas lagi eranya komputer ya komputer dan iya
Iya, masih wujud kotak gede kayak gitu. Cuman nek saya amati karena saya juga ngajar anak PKL, memang yang saya tanyakan, oh belum pernah bongkar laptop toh di sekolah. Saya bilang gitu. Tanyakan gitu, oh belum pernah. Ya, kalau komputer udah jelas kan? Sudah. Tapi kalau laptop mungkin itu ya yang mungkin apa ya? Lebih ke apa kalau dibilang fasilitasnya kurang sih. Mungkin yang ke situ, fasilitas ke ininya sih, Pak. Kan laptop tuh sebenarnya punya sendiri-sendiri ya. Ya, cuman arahnya bukan ke fasilitas barangnya itu, tapi lebih ke arah mempelajarkan yang itu apa? Membelajarkan itu gitu loh. Itu mungkin kan belum kalau bongkar laptop gitu ya. Mungkin sampai sini belum, Pak, sekarang untuk laptop. Tidak banyak. Tidak banyak, tapi yang sudah sebenarnya. Dikenalkan ya. Oh iya, dikenalkan ya. Saya memang gini, kita bicara kalau komputer. Terus mohon maaf ya sebelumnya. Komputer itu semakin ke sini kan semakin ditinggal teknologi itu. Komputer desktop maksud saya ya. Komputer itu kan semakin. Jadi ketika diajarkan bongkar pasang komputer, nah sekarang ini kinun sewu, mohon maaf ya. Komputer sekarang dirosoknya harganya cuma 30 sampai 50 ribu, Pak, paling. Laptop itu masih ada harganya sekarang. Saya juga. Iya, saya mati itu ada ya. Enggak harus apa ya? Saya kan juga enggak harus ada nyawanya. Iya. Saya tuh fokusnya tuh jual beli second ya. Membeli itu segala kondisi saya, Pak. Dan saya gini, kalau membelikan saya orang ya dibilang IT ya, komputer gitu loh. Saya membeli dengan teknologinya gitu loh. Yang saya hargai teknologinya, bukan dengan kilo maksudnya. Kan ada kan rosokan tuh di kilo. Misalnya laptop ditimbang 3 kilo regane 15.000. Sekilo 5.000, wah, 1 kilo 5.000 ya kali 3 15.000. Saya nggak hargai segitu. Jadi kalau yang saya lihat tuh teknologinya. Dan memang laptop itu kan apa ya, kompleks. Walaupun sampai saat ini masih digunakan, belum ditinggal itu Pak laptop. Tapi kalau komputer makin ke sini udah makin tertinggal itu. Iya. Kalau dari sisi pembelajaran ya hampir sama, Pak, sama Mas Willy. Kebanyakan masih di komputer. Karena sekarang itu perkembangannya udah luas, jadi haruslah update gitu loh, Pak. Ya. Saran saya gitu. Jadi adik-adik juga semakin lebih tinggi wawasannya gitu. Ikut perkembangan. Nah, ikut perkembangan zaman. Karena ya mungkin beda dari silabus, mungkin beda. Karena gitu. Gini Pak, kita kalau bicara silabusnya komputer, ini mau diajar laptop kan nggak bisa. Ya, gitu, kita bicara TKJ, teknik komputer dan jaringan. Jaringan. Jadi kalau menurut saya nih, misalkan tanggapan saya ya, misalkan belum tahu TKJ itu seperti apa toh? TKJ itu kan teknik komputer jaringan. Ya. Jadi kalau ya memang itu tadi yang dipelajari komputer, tapi sekarang komputernya udah beda bentuknya itu loh. Ya, jadi harus ikut update dan jaringannya pun juga berbeda. Ya, jaringan juga gini Pak, jaringan itu kompleks. Untuk terjun di dunia luar setelah lulus itu kompleks. Jaringan nanti jatuhnya ke online, Pak. Sekarang itu apapun online. Jualan sekarang mohon maaf ya, nggak harus di pinggir jalan raya cari toko yang gede magrong-magrong ya baru bisa laris, nggak harus seperti itu. Sekarang di rumah duduk manis online. Itu dari apa? Ya dari jaringan tadi itu. Kalau kamu udah paham jaringan, pasti bisa. Dan kalau menurut saya TKJ itu, kalau misalkan TKJ seperti apa? TKJ itu memang jurusan yang bisa berkembang menurut saya ya. Bisa berkembang dan dikembangkan lagi. Ya. Ketika apa? Misalkan nanti setelah lulus sekolah, itu masih kompleks Pak itu. Jadi apapun bisa. Kalau berhubungan dengan komputer gitu loh. Bener kata kacamata bapak saya dulu bilang, saya memang awal saya tuh iya makanya saya kena karma ini Pak. Saya dulu orangnya nggak tahu apapun tentang komputer ya, sama sekali blank spot saya ya. Tapi karena saya tekuni, saya ini alhamdulillah, oh ternyata komputer seperti itu. Dan saya juga baru tahu TKJ itu oh ternyata gitu loh ya. Itu belum lama saya setelah saya ngajar anak PKL baru tahu Pak saya. Ya, dan ya memang kompleks. Komputer itu harus TKJ jurusan yang bisa berkembang dan dikembangkan. Komputer itu sendiri kan berkembang gitu loh. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Gitu. Mungkin sekarang advice apa ya, motivasi lah. Iya. Adik-adik yang sekarang ini kan mungkin pada saat ini tayang itu sudah pengumuman
pengumuman hasil Iya. pendaftaran. Oh, iya. pengumuman yang diterima. Diterima, ya. Yang diterima. Karena mungkin nanti bisa memberikan motivasi ke adik-adik yang pada saat mungkin ini ditayangkan sudah diterima di jurusan TKJ. TKJ. Motivasi seperti apa? Monggo, siapa? Menguaskan seperti Aduh. Kalau saya gimana ya Pak ya? Jadi gini, kalau untuk kebanyakan ya kita lihat dari segi anak-anaknya dulu Pak ya. Anak-anak dan nanti juga dari sisi orang tuanya ya. Saya sendiri bisa bilang begini karena apa? Saya juga awalnya mengalami yang seperti itu dan yang kedua ini saya kena karma 2 kali. Saya harus mengajar mereka Pak. Yang awalnya saya komputer saya harus bisa ajar. Aduh. Ya jadi gini, ketika mungkin rata-rata anak-anak sekarang itu yang susah, yang dalam tanda kutip itu susah. Mereka itu maunya instan, Pak. Itu susah itu. Menghapus karakter instan itu susah. Jadi untuk generasi sekarang, saya sampai miris, gimana ya membentuk karakter itu gimana? Jadi kalau misalkan saya ngajarkan komputernya, itu saya rasa lebih mudah. Tapi ngajarkan anaknya itu ngarah kemana, kamu seperti apa nanti, susah itu Pak. Bener. Jadi lebih ke ini, yang mungkin dikurangi untuk generasi yang akan datang ya pemikiran yang instan, belajar instan. Saya belajar 3 tahun di sekolah di komputer. Kalau misalkan saya harus misalkan kayak saya ke TKJ, ke SMK 1, ketika sudah lulus bisa komputer, ya itu jawabnya pasti bisa komputer Pak. Tapi tanda kutip, misalkan bisa waktu itu, ketika zaman berubah, nggak mengikuti, susah. Jadi ibarat kata belajar instan tuh belajar yang cepat, langsung bisa. Itu, waduh, naik komputer nggak bisa Pak. Saya sendiri belajar komputer lama sampai sekarang, merasa bodoh saya Pak. Karena apa? Setiap perkembangan, misalnya saya belajar ini, saya tekuni, muncul produk baru, teknologi baru, saya belajar lagi, muncul. Jadi kalau misalkan kayak laptop ya, laptop yang awalnya baterai itu masih bisa dilepas dulu ya kan ada. Saya belajar itu ternyata teknologi kayak gini, saya perempeng, muncul produk baru Pak. Baterainya ditanam, prosesornya ditanam, RAM ditanam, waduh, mumet Pak ini. Rumah aku sekarang isi baterai pakai wireless ya. Iya, kayak itu perkembangannya. saya juga bingung Pak. Kok bisa nggak ada kabel, kok bisa ngetes? Gitu. Aduh, ini saya mumet menes enggak ya. Iya, jadi saya nggak merasa pinter sampai sekarang pun ya tentang komputer. Kalau untuk orang tuanya ya, jadi terkadang tuh kalau saya sharing yang mau ke anak TKJ. Oh, yang sudah dikaji. Gini Pak, terkadang ini kan curhatan dari orang tua langsung karena saya juga ngajarkan anak-anak itu juga head-to-head dengan orang tuanya. Karena saya nggak bisa handle sendiri. PKL di tempat saya handle sendiri, wah pasrahkan total saya nggak bisa. Saya juga harus sinkronisasi dengan orang tuanya. Dan terkadang orang tua, saya tuh juga bingung Mas, jurusan TKJ itu apa? Lah, ini anakmu kok lebok ke TKJ ini piye Pak? ada seperti itu Pak, sering terjadi. Banyak ya. Ya ini menurut saya ya, yang kemarin-kemarin mungkin bilang seperti itu. Tapi gini, tak arahkan ya. Jadi kalau untuk memang mungkin rata-rata orang tua itu lihat di sisi lainnya. Seperti mungkin tak bilang kayak kacamata bapak saya dulu. Lihat komputer, wah komputer itu masih kompleks. Apa-apa pakai komputer sekarang ya. Kayak gitu. Dan mungkin rata-rata orang tua lihatnya seperti itu. Nah, balik lagi antara sinkronisasi si orang tua dengan murid dengan anaknya itu terkadang kan beda Pak. Kayak yang saya alami kan saya pengen animasi diarahkan ke komputer. Nek misalnya dari jiwa anak tadi itu nggak bisa mengikuti ya berontak, waduh nanti kurang bagus hasilnya. Kalau misalkan kurang patuh loh ya dari tanda kutip. Tapi misalkan anak itu udah ya wis lah pasrah dengan orang tua diarahkan seperti itu. Mana mungkin orang tua ngarahkan jelek kan nggak ada Pak ya. Nah ketika sudah patuh cobalah ditekuni. Kalau tekun pasti bisa. Iya mungkin seperti itu. Mas Afif, motivasinya buat adik-adik yang sudah diterima. Ya kalau untuk adik-adik motivasi dari saya itu ya yang penting giat untuk kalau punya ide-ide ya sebisa mungkin jangan dimatikan. Sekarang soalnya perkembangan teknologi di TKJ itu memang banyak sekali kalau mau menelusuri ke depannya.
Jadi harus banyak-banyak bereksperimen. Kalau yang minat, yang bukan Ya, yang sesuai salah jurusan. Yang Yang lurus, saya kan yang lurus. Kalau Pak. yang lurus harus lurus, Pak. Harus lurus. Kalau yang Gitu. belok ya harus bisa lurus gitu loh. Kan udah imbang Pak gitu. Iya. Ya mungkin dari segi ya kalau Mas Afiq kan dia kan dari awal udah lurus Pak ya. Iya. Minat Udah niat Pak ada, soalnya gitu. penasaran. Iya. Dari awal. Walaupun belum lurus pun bisa diluruskan Pak, insya Allah Ah. ya. Tergantung ada niat nggak di situ. Nah, Mau gitu. nggak gitu loh. Iya. Sebenarnya jam belajar itu lebih banyak di sekolah atau di rumah. Kalau memang seperti Mas Safi ya, Iya. otomatis kan di rumah bulan-bulan. Iya. Ya saya di rumah Pak. Iya kebanyakan di rumah. Jadi sering-sering bereksperimen. Kalau saya karena penasaran jadi sering-sering bereksperimen. gagal Mas eksperimen. Kalau pikir saya gini Pak, kalau gagal itu karena pabrik masih menciptakan. Kalau rusak tinggal beli gitu. Meskipun nggak punya uang, ya setidaknya pabrik masih ada, nanti usaha bisa kebeli lagi buat eksperimen. Yang penting jangan takut gitu. Harus berani. Cukup nggak yang dibekali dari sekolah? Ya, Tataran dasar. dasarnya. Nah, cukup nggak atau mungkin pengennya lebih lagi? Kalau yang jenengan amalkan. oh ya, kalau saya sendiri ya, ya balik lagi. Saya nggak bosan-bosan bilang kalau saya itu salah jurusan ya. Kalau saya menjelaskan mungkin versinya beda dengan Mas Afiq. Iya. Kalau saya yang dapatkan di sekolah itu, kalau dari basic sebenarnya udah mungkin kayak misalkan dibandingkan sekolah A, B, C, D, E ya. SMK 1 itu dari segi basic yang kurikulumnya itu sebenarnya udah bagus. Hanya mungkin ada kekurangan beberapa gitu tok sih kalau menurut saya. Dan lebih ke mengikuti perkembangan zaman cuman itu. Jadi kalau untuk segi back to basicnya memang nek saya bilang kalau cukup belum memang. Jadi memang kalau pengen bisa komputer lebih itu tetap yang menentukan ya bukan sekolah, nggak bisa. Anaknya Tergantung anaknya sendiri. Berarti boleh. Mas Safi dulu Ya monggo. Iya. Jadi, cukup nggak apa yang sekolah berikan selama 3 tahun? dikatakan cukup Pak. Dikatakan kurang juga kurang. Mungkin kalau kurangnya Kembang, iya karena perkembangan semakin pesat sekarang Pak. Semakin kecil. Nah, itu. Parahnya kan kita dibelenggu oleh kurikulum. Iya, Ya, itu yang sih, Pak. bermasalah Makanya kan saya itu. tuh takut mau bilang nanti saya salah. Eh, Sudah ada tatanannya gitu loh. Ada tatanan, Yang iya. diajarkan itu ini. Iya, Cuman ya mungkin kreativitas kami yang Iya. harus mengikuti Iya. Iya, betul. ini belajar ini di kurikulum tapi kemudian perkembangannya seperti ini ya Iya. harusnya begitu. Iya, mungkin tambahan dari saya ya. Terkadang tuh anak-anak tuh ya nggak tahu ya. Ini menurut saya sendiri ya. Terkadang ketika belajar di sekolah, mungkin untuk yang generasi sekarang, rata-rata itu anak-anak misalkan kok mungkin dari A, B, C kok bisa beda sampai jauh gitu loh Pak. Misalkan satu itu udah ada yang paham, yang satu kok sampai kejauhan gitu loh. Itu terkadang tuh ada yang merasa takut dengan guru. Mungkin ya. Dari tanda kutip, takut dengan guru itu apa mungkin dari cara mengajarnya kurang suka atau gimana. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya, sesuatu yang seperti itu, ya kalau di sekolah itu ya diajarkan ya seperti itu. Walaupun, ini tanda, mohon maaf ya, guru galak, guru yang misalkan ada yang mungkin kurang ini ya, lemah lembut atau segala macamnya. Maksudnya beda karakter, itu kan kita bicara karakter orang ya. Jadi mungkin ke depan untuk anak-anak, untuk teman-teman ya generasi yang akan datang, jangan takut guru ya. Repot Pak kalau Mungkin intinya kayak gini, gitu. kalau kita ingin lebih Iya. kita harus carinya di luar. Betul. Iya benar Pak. itu Pak. Betul. Memang. Kita kembangkan Cari jam terbang. Karena ya kita bicara komputer ya. Komputer itu butuh jam terbang Pak, nggak bisa. 1 hari 2 hari belajar komputer Belum hebat. tentu, Pak. Saya belajar ke dia Pak. 1 hari 2 hari dia hebat, saya belajar. Benar tuh. Karena saya butuh, ya ini terus terang. Kalau ini yang saya alami, nggak tahu Mas Safi ya. Saya belajar komputer. Yang saya korbankan banyak Pak. Dari waktu pasti ya. Kedua dari tenaga ya. Betul ya. Nggak mikir sakit, mikir fisik sampai ngurus kering. Nggak mikir saya. Terus yang ketiga, misalkan awalnya hidup mati, wah wes tekor bos. Ya. Resiko usaha. Kalau saya sendiri menerapkan Resiko belajar, teknisi. itu kan kayak alhamdulillah saya kan lebih ke rosoknya Pak ya. Jadi
dapat rosokan. Nah, ketika ada teknologi baru, wah, ini kok laptop baru, kok ujung-ujung udah dirosok gitu loh Pak. Maksudnya ini teknologi baru belum lama 2022 misalkan diciptakan, kok tiba-tiba mati, ya kan? Kita beli rosok kan gitu. Tak beli rosok, tak pelajari teknologinya. Jadi kalau saya belajar itu nggak head to head langsung dari usernya. Memang ada beberapa itu ketika ada kasus dari user, customer saya service tuh, saya belum dapat kasus baru ini. Tapi saya nggak langsung saya buat belajar enggak Pak. Maksudnya tetap sesuai SOP, ya pasti Mas Afi juga sama, ada SOP-nya. Jadi teknisi itu nggak asal wah tebak-tebakan, nggak bisa Pak. Ini rusak ininya, sama kayak dokter sih Pak kalau saya bilang. Jadi ilmu komputer itu ilmu mahal. Jadi mungkin sekolahnya ibarat kata dokter sekolah mahal, belum tentu. TKJ itu kalau misalkan kamu mau sekolah bener, itu juga mahal itu. Dan hampir sama dengan dokter indikasinya. Jadi kalau misalkan, sama. Jadi gini Pak, kita bicara kayak kasus ya, Mas laptopku lemot ki kompleks banget. Apa nih saya rusak? Ketika saya ditanya gitu, saya nggak bisa jawab Pak, nggak bisa ngecek saat itu juga gitu loh. Misalkan di WA itu ya, misalkan pas laptop ini harus ada indikasi. Bukan, gimana? Kan harus dicek dulu lewat USG. Ya, sama Pak. Teknisi sama Pak. Makanya saya bilang teknisi itu profesi yang sebenarnya dengan dokter itu 11-12. Bedanya ada sih Pak. Kalau ini mohon maaf bukan soal profesi, ya maksudnya saya nggak profesi, tapi di sisi lain ya kita bicara dari segi yang kita alami ya sebagai teknik. Kadang gini Pak, misalkan dokter, ini mohon maaf ya sekali lagi untuk yang profesi dokter ya, maksudnya nggak seperti itu, tapi di sisi lain ketika, aku yang dokter, misalnya saya sakit pusing, wes dikasih obat kok saya pusing gitu loh, kan tetap bayaran gitu loh Pak. Tapi kalau teknisi ya awalnya lemot ya atau mungkin mati, wes digarap diganti komponen ya misalnya sudah diorderkan komponen IC bla bla bla, isik mati isik lemot, ora sido bayaran Pak. Aduh, ya mungkin suka dukanya seperti itu kalau jadi teknisi. Dan itu nggak bisa 1 hari 2 hari langsung jadi hebat, nggak bisa. Itu butuh jam terbang tinggi. Saya sendiri istirahat itu ketika belajar. Saya memutuskan belajar fokus untuk komputer. Minimal itu kalau misalkan ya 1 hari saya dapat istirahat tidur itu 5 jam, itu udah bonus Pak. Biasanya saya 2 jam, 1 jam itu udah cukup banget menurut saya. Tapi kalau sampai istirahat 5 jam pada waktu saya belajar loh ya, dari ikut orang itu ya 3 tahun ikut orang, saya jarang tidur. Sampai sekarang pun saya karena kuliner jarang tidur ya, kopinya terlalu banyak gitu. Baik, sekarang closing statement. Iya. Masukan sama apa namanya? Gimana sih TKJ di SMK sama Pak? Saya dulu. Oke. Terkait apanya Pak? TKJ maksudnya seperti apa TKJ? Sudah bagus atau apa sama masih banyak yang perlu ditambahin? Kalau saya gini Pak, ya saya juga alhamdulillah juga niatnya mendidik juga ya, saya juga membuka PKL ya. Kalau dari segi kurikulumnya sudah ada, sebenarnya itu sudah bagus menurut saya. Mungkin yang membedakan juga antara anak-anak itu sendiri. Kan setiap sekolah kan pasti punya kurikulum masing-masing. Iya, enggak. Kalau beda ya? Dengan jurusan yang sama pasti ya. Yang berangkat dari pemerintah itu sama. Sama kan ya? Ini yang Iya, pasti kan udah ada kurikulumnya di situ. Ya nggak mungkin saya harus ganti kurikulum ampuh ya. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi mungkin gini, kalau untuk dari kurikulum seperti itu untuk tambahan aja ya, mungkin kalau untuk komputer bongkar pasangnya lebih kan ini kan dibekali anak-anak kan suruh punya laptop ya Pak ya. Harus punya laptop ya. Maksudnya itu lebih ke untuk belajar kan, bukan untuk yang lain gitu loh. Nah, ini yang kalau misalkan apa ya? Misalkan anak-anak itu nanti PKL di tempat saya, yang terkadang itu jadi kendala itu takut bongkar laptopnya sendiri. Nah, karena mungkin apa di sekolah mungkin kurang, maksudnya ini menurut saya Pak nggih, kurang diarahkan dari bongkar pasangnya gitu. Dimarahin orang tua. Nah, nah saya gini Pak, kamu udah memutuskan PKL di tempat saya, harus sesuai saya gitu loh. Jadi misalkan kamu nggak berani bongkar laptop, wah, piye iki? Percuma saya ngajarkan kalian kan gitu. Intinya ikuti. Iya. Dan dari orang tua juga saya bilang anak-anak itu diloskan gitu loh. Maksudnya diloskan tuh kalau belajar tuh ya iya, bosone kan tangan di bawah masih untuk anak-anak kan. Belum saatnya tangan di atas gitu loh. Jadi ya orang tua harus bisa lebih inilah ke anaknya ya, lebih mengerti gitu loh, memfasilitasi juga gitu loh. Jadi ketika ada misalnya dibongkar mati, dipahit tuh, aduh nun saya Pak Bu gitu.
Lah nggih, jadi harus di situ gitu loh. Nah misalnya baru enggak, saya ada second gitu loh. Kalau masukan ya mungkin hampir sama Pak, sama Mas Willy. Jadi lebih memang sudah bagus kalau menurut saya, tapi ya masih ada kurang-kurang dikit dari mungkin ada batasan-batasannya. Jadi ya kalau bisa biar untuk mengikuti jenjang-jenjang teknologi ya secepat mungkin update. Soalnya saya juga gini Pak, yang saya rasakan kalau saya alumni TKJ terus keluar dari Pacitan, memang beda Pak, jauh. Ibaratnya saya itu merangkak, yang lain udah lari. Dari segi Iya. Dari Kalau semuanya, ya? sama-sama anak TKJ maksud gitu saya, yang saya alami di perkuliahan loh. Oh. Nah, itu. Jadi yang saya masih merangkak, yang lain udah lari. Itu. Yang perlu lagi mungkin tidak hanya skillnya, tapi Ya, soft skill. ya soft skill juga. Disiplin, Ya. Ya, betul. Kalau itu menurut saya bukan ininya, malah wajibnya, Pak. gitu. Iya. Jadi ini ada panjang ya, Pak ya. Ini yang kurang dari anak sekarang. Disiplin kurang pasti, itu sekarang dialami. Ya. Terus ya itu tadi maunya instan. Itu susah itu. Dan yang ketiga ini ya, ini mohon yang untuk generasi yang akan datang. Ketika kamu udah lulus, memutuskan bekerja, jangan cari angka. Susah itu. Susah, Pak. Nah, ini yang tak tegaskan ke anak-anak PKL saya ya. Jadi ketika saya ngajar anak PKL, saya tuh tegas banget orangnya. Jadi kayak kamu harus gini, harus punya planning bla 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 kayak gitu. Jadi rata-rata anak sekarang itu masuk sekolah ya sekolah tok gitu loh. Jadi wes bukan salah jurusannya sebenarnya, cara orangnya itu loh. Di sekolah tok. Dan yang anak itu gini, ketika sudah lulus bingung nanti, aku harus ngopo, wah. Jadi minimal itu ada bekal. Bekalnya apa? Planning. Tuh udah cukup planning ya. Jadi misalkan kamu udah kelas 2 PKL ya, PKL kelas 2, habis itu kan kelas 3 kan tinggal berapa? Ini kan nggak genap 1 tahun mungkin ya. Itu harus punya gambaran. Saat nanti ketika sudah lulus mau kemana gitu loh. Mau ngapain? Ikut kerja orang tuh orang lebih ikut orang dulu ya, kerja ikut orang, atau mungkin mau usaha sendiri, atau mungkin mau kuliah ya, itu yang memutuskan kalian, bukan sekolah, bukan orang tua sebenarnya ya. Itu di tangan kalian sendiri. Sukses itu bukan di tangan sekolah, bukan di tangan orang tua. Sukses di tangan kalian sendiri gitu. Dan jangan seperti tadi ya, terkait yang digarisbawahi, jangan mengharapkan angka dulu ya. Angka itu maksudnya tahu Pak ya, gaji yang tinggi ya. Asah dulu skillnya ya. Kualitasnya tuh di ini dulu ya, dipelajari dulu lebih, belajar lebih sampai kamu tuh mampu bener mahir, baru angka nanti mengikuti. Kalau kamu udah mikir angka dari awal susah, Pak. Ya, itu ya dari angka. Terus yang kedua, jangan belajar itu hanya pengen instan, susah. Nggak bisa instan. Apalagi kalau kamu tuh masuk komputer, nggak bisa itu instan. 1 hari 2 hari nggak bisa. Itu perlu jam terbang yang tinggi. Ya, dan harus betah-betahan. Saya sendiri nggak sesuai jurusan, betah. Oke. Nanti dijawab sendiri-sendiri. Monggo. Iya. Ini dengan pertanyaan yang sama. Jawabnya cuma 1 atau 2 kata saja. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Jurusan ini menjanjikan nggak untuk masa depan? Menjanjikan. Menjanjikan sangat. 2 kata, Pak. Menjanjikan sangat. Sangat ya. Sangat. Iya, karena berkembang teknologi. Mas Safi dengan pertanyaan yang sama. Dengan hanya dua kalimat. 2 kata, Pak. 2 kata. Saya 2 kata tadi. 2 kalimat panjang, Pak. Menurut Mas Safi, jurusan ini teknik komputer dan jaringan ini menjanjikan nggak buat masa depan adik-adik yang memilih jurusan ini? Sangat menjanjikan kalau anaknya yang niat. Oh, beda. Nggak tahu. Ya, Kan ini Pak. Iya. Menjanjikan sangat. Kalau saya sangat menjanjikan, Pak. Maksudnya tuh ya lebih balik lagi ya. Kalau dari jurusan itu udah bagus. Ya, Balik tergantung lagi anak. introspeksi diri, tergantung minat dan bakatnya ya. Iya, Dari anak itu sendiri ya. Yang menentukan sukses enggaknya itu bukan sekolah, bukan orang tua, tapi tangan kalian sendiri ya. skill kalian sendiri.
Oke, marah Mas. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi motivasi untuk adik-adik baik yang sekarang di kelas 11 di jurusan ini maupun yang baru masuk di jurusan ini di tahun ini. Semoga apa yang di-share sama Mas Bagus sama Mas Safi tentang apa ya bagaimana perjalanan kerasnya kehidupan. Yang intinya kalau boleh saya ambil kesimpulan tadi bahwa sukses itu tidak siapa-siapa yang tidak tergantung dari orang tua atau pemerintah, tidak, justru dari diri kita sendiri. Masing-masing. Terima kasih Mas Bagus, terima kasih Mas Safi. Sukses untuk usahanya. Amin. Semoga lancar, Amin. rezekinya ditambah. Amin. Kali waktu kalau ada kita panggil lagi untuk Siap. cari Iya. Amin. Saya merasa bangga Pak. Sebagai anak SMK 1 ya. Jadi ini mungkin closing statement dari saya ya. Misalkan ini dibilang SMK bisa apa? Bisa Pak. Saat ini lulusan bukan lulusan kuliah, mohon maaf ya. Bukan lulusan kuliah tapi saya dari SMK-nya. Dan SMK kata SMK bisa itu sebenarnya bukan semboyan SMK-nya ya. Itu semboyan dari jiwa kita sendiri ya sebagai anak SMK. Jadi ketika kamu udah ditentukan dari semboyan SMK bisa, itu tanggung jawab kamu. Bisa enggak membuktikan? Nah, alhamdulillah saya harus bisa. Saya sendiri bisa ya. Silakan. Terima kasih sekali lagi Mas Bagus, Mas Safi sudah berbagi ilmu pengalaman Siap. ini di podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sekali lagi untuk adik-adik yang baru bergabung dengan TKJ di SMKN 1 Pacitan. Masa depan di tangan kalian, maka raihlah dengan kerja keras, dengan doa dan sebagainya, raih masa depan kalian di jurusan ini. Tidak tergantung dari siapa-siapa, di tangan kalian lah kesuksesan itu ada. Terima kasih atas perhatiannya, sahabat kota. Kita akhiri obrolan kita di kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi buat menguatkan Indonesia. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMKN 1 Pacitan Luar biasa. Terima kasih. Ya, Pak.